Episode 2 Prestir Baru. Wulan belum mengerti apa alasan Bayu bersikeras membawanya ikut ke Jakarta. Padahal tanpa Bayu katakan pun, Wulan pasti akan mengerti. Lagi pula tujuan Bayu pindah ke ibu kota dikarenakan tugas baru yang sebentar lagi akan pria itu jalani. Jadi Wulan merasa kalau dirinya tidak perlu sampai ikut Bayu ke Jakarta. Dirinya justru takut kalau keberadaannya di Jakarta nanti malah hanya akan menghambat pekerjaan Bayu. "Mas, Bandung ke Jakarta juga kan dekat. Aku bisa samperin kamu ke sana kapan saja. Jadi kamu nggak perlu repot-repot bawa aku ke sana." Wulan mencoba meyakinkan Bayu kalau dirinya tidak masalah jika memang harus ditinggal. Tapi sejak tadi Bayu tetap bersikukuh ingin membawa Wulan. "Apanya yang repot? Nggak ada yang direpotkan kalau kamu ikut aku ke Jakarta. Justru aku yang kesusahan hidup di sana karena nggak ada kamu. Aku nggak mungkin bisa jauh-jauhan dari kamu. Tapi mas, aku nggak bisa ninggalin bapak sama ibu. Mereka masih butuh aku di sini. Kamu sendiri yang bilang jarak dari Bandung ke Jakarta nggak terlalu jauh. Kita bakal bisa sering-sering balik ke Bandung buat temuin ibu sama bapak." "Mas, nggak bisa. Mas kan tahu sendiri. Selama ini mereka cuma apa? Cuma punya kamu. Terus anak-anak mereka yang lain dianggap apa?" Bayu menjeda ucapannya sejenak, menarik napas sepersekian detik sebelum mengeluarkannya dan kembali berbicara. "Seharusnya kamu lebih mikirin posisi aku. Di sini aku suami kamu. Kemanapun aku pergi, kamu wajib mengikuti. Semua kebutuhan aku ada di kamu. Cuma kamu yang aku butuhkan. Aku lebih butuh kamu. Bukannya aku mau egois, tapi untuk sekarang yang aku punya cuma kamu. Aku mau ganti baju dulu. Kalau kamu masih mau berdebat soal ini, lebih baik kita lanjutkan nanti," lanjut Bayu pada akhirnya. Sepertinya Bayu marah karena setelah mengucapkan kalimat terakhirnya pada Wulan, pria itu langsung bangkit dan pergi begitu saja meninggalkan Wulan seorang diri di ruang tamu. Melihat sosok Bayu yang sudah menghilang dari pandangannya, seketika Wulan menghela napas panjang. Mungkin tadi dia sudah membuat Bayu marah. Sebab apapun alasannya, Wulan tidak boleh menentang keputusan Bayu. Apa yang dikatakan Bayu benar. Meski kedua orang tua Wulan masih membutuhkan keberadaannya, tapi prioritasnya sekarang adalah Bayu, suaminya. Maka dari itu, Wulan memutuskan untuk menghampiri Bayu di kamar. "Mas, boleh aku masuk?" "Masuk aja." Setelah mendapat izin dari Bayu, Wulan pun masuk ke dalam kamar mereka dan tak lupa menutup pintu sebelum beranjak mendekati ranjang. Wulan mencoba menghampiri Bayu dengan berdiri di depan pria itu. Sayangnya Bayu masih nampak acuh pada Wulan. Terlihat dari cara pria itu yang secara sengaja memainkan ponsel untuk mengabaikannya. "Mas, aku minta maaf. Aku salah. Nggak seharusnya aku ngebantah kamu tadi. Maafkan aku ya."
Tidak ada jawaban dari pria itu. Bayu masih tetap mengacuhkan keberadaan Wulan. Bertekad ingin menyelesaikan permasalahannya dengan sang suami, Wulan terpaksa mengambil ponsel dari tangan Bayu dan langsung memasukkannya ke dalam laci samping ranjang. Kalau istri lagi ngomong itu dijawab, jangan dianggurin, ucap Wulan pelan. Bayu hanya memandang Wulan dengan raut datar. Pria itu masih enggan untuk membuka suara sepertinya. Oke, aku bakal ikut kamu ke Jakarta. Aku tinggal sama kamu di sana. Tapi setiap akhir pekan tiba, kita bakal selalu nyempetin buat nemuin ibu sama bapak di Bandung. Gimana? Mendengarnya, Bayu seketika menganggukkan kepala. Aku setuju. Seulas senyum nampak mengembang lebar di wajah Wulan. Terima kasih sayang. Satu hari berikutnya. Duk, jaga diri kamu baik-baik di sana ya. Jangan khawatirin ibu sama bapak. Kami baik-baik saja di sini. Rawatlah suamimu dengan baik di sana nanti ya. Sebelum benar-benar melesat ke Jakarta, Wulan dan Bayu menyempatkan diri untuk berpamitan secara langsung pada kedua orang tua Wulan di rumah. Setidaknya hal itu dapat membuat Wulan menjadi tenang dan tidak mengkhawatirkan kesehatan orang tuanya lagi di sana. Pasti ibu, Wulan bakal selalu ingat pesan ibu. Tapi bapak sama ibu juga harus janji sama Wulan. Kalau ada apa-apa, jangan lupa buat kabarin Wulan langsung. Kamu gak usah khawatir, Nduk. Nanti biar bapak yang rajin telepon kamu buat sekedar kasih kabar. Untuk terakhir kalinya, Wulan berpelukan sejenak dengan kedua orang tuanya. Sungguh jika bukan karena tanggung jawabnya sebagai seorang istri, Wulan tidak akan sanggup meninggalkan kedua orang tuanya sendirian. Wulan sama Mas Bayu pergi dulu ya Pak, Bu. Bayu turut menyalami tangan kedua orang tua Wulan sebelum masuk ke dalam mobil. Tadi Ahmad pun sempat memberikan beberapa pesan pada Bayu sebelum pria itu mengikuti Wulan ke mobil. Jaga Wulan ya Nduk. Wulan ini anak yang baik. Jangan sakiti dia. Bapak titip Wulan sama kamu. Sebenarnya tidak perlu diberitahu pun, Bayu akan senantiasa menjaga Wulan dengan segenap jiwanya. Dia tidak mungkin tega menyakiti Wulan, karena seperti semua orang tahu, dia sangat mencintai Wulan. Sudah siap? Wulan mengangguk mantap di hadapan Bayu. Siap Mas. Jangan lupa berdoa, kita jalan sekarang. Sesuai yang sudah dipersiapkan oleh Wijaya, Bayu dan Wulan mendapatkan sebuah rumah yang cukup besar di Jakarta. Rumah itu diberikan khusus oleh Wijaya sebagai tempat tinggal Bayu selama pria itu menjalankan tugasnya di Jakarta. Dan hari ini adalah hari pertama Bayu menjalankan tugasnya sebagai seorang presidir. Sebelum berangkat ke kantor yang baru, Bayu menyempatkan diri untuk bersarapan pagi terlebih dahulu bersama Wulan di meja makan seperti biasa. Sayang, nanti kalau mau keluar kemana-mana kabarin aku ya. Kamu kan baru beberapa hari tinggal di Jakarta. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu, kecuali kalau perginya sama aku. Wulan yang tengah mengolesi beberapa roti dengan selai kacang pun lantas menyahuti. Iya Mas, lagi pula
Aku juga masih bingung sama rute jalanan di sini. Takut nanti malah nyasar, kekeh Wulan di akhir kalimat. Bayu balas terkekeh menimpali gurauan Wulan. Makanya aku tahu kalau kamu ini payah banget kalau soal menghafal jalanan. Bisa-bisa kamu malah nyasar dan gak bisa pulang nanti. Sembari menggigit roti selai di tangan kanannya, mata Bayu melirik ke arah jam tangan yang terpasang di tangan kirinya. Buru-buru ia langsung bangkit dan meraih jas hitamnya yang ada di kursi. Sebentar lagi jam masuk kantor. Aku harus cepat-cepat berangkat sekarang. Takut telat karena macet. Wulan yang melihat Bayu makan dengan terburu-buru pun berinisiatif membawakan bekal untuk makan siang suaminya nanti. Mas, aku gosenin buat makan siang nanti gak mas? Kayaknya gak usah yang. Aku berencana makan siang di kantin aja, sekalian ngakrabin diri bersama karyawan yang lain. Mengambil tas kerjanya yang dibawa oleh Wulan, Bayu bersiap akan berangkat ke kantor. Sebelum itu, dia membubuhkan sebuah ciuman manis di atas kening istrinya. Aku pergi kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Nanti kalau aku pulang lebih awal, kita keliling kota Jakarta pakai motor. Mau? Mendengar ajakan Bayu, tentunya membuat kedua bola mata Wulan berbinar penuh semangat. Mau mas, janji ya. Dia bahkan sampai mengacungkan jari kelingkingnya di hadapan Bayu sebagai jaminannya. Bayu membalas mengaitkan jari kelingkingnya dengan kelingking Wulan. Kalau aku pulang lebih awal, aku janji. Oke, kalau gitu selamat bekerja suamiku. Bayu segera pergi ke kantor barunya. Ia tersenyum saat sampai di kantor tersebut. Kantor itu terlihat sangat berbeda dengan kantor yang sebelumnya. Jika kantor yang sebelumnya kecil, maka kantor di sini terlihat seperti di film-film. Bahkan ruangannya di sini berada di lantai 7. Saat sampai, Bayu langsung disambut oleh mantan presidir di sana. Kebetulan Bayu kenal dengan mantan presidir di sana. Pak Teguh, ujar Bayu seraya mengulurkan tangannya. Bayu, ayo masuk. Pak Hadi sudah menunggumu, kata Teguh. Bayu merasa kikuk. Ia mengangguk dan mengikuti langkah Teguh masuk dalam gedung. Ia juga memasuki lift dan akhirnya ia sampai di sebuah aula. Teguh membawa Bayu ke hadapan Hadi. Hadi tersenyum saat melihat Bayu. Begitupun dengan Bayu yang langsung mengulurkan tangannya. Bayu pak, kata Bayu memperkenalkan dirinya. Saya Hadi, ujar Hadi. Mereka berbicara sedikit, hanya sekitar basa-basi. Lalu Hadi mulai naik ke panggung untuk memperkenalkan Bayu sebagai presidir baru di perusahaannya itu. Saya akan memperkenalkan presidir baru di perusahaan ini. Dia Bayu. Silahkan bangun, kata Hadi menyuruh Bayu bangun dari duduknya dan memperkenalkan dirinya sendiri. Bayu bangun. Ia berdiri dan melangkah ke depan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bayu, karyawan dari anak cabang Bandung, ujar Bayu memperkenalkan dirinya. Semua karyawan lain bertepuk tangan. Setelah memperkenalkan Bayu, Hadi menutup sambutannya terhadap Bayu dan menyuruh karyawan lain untuk bekerja. Hadi juga menyuruh Bayu untuk memulai pekerjaannya hari ini. Terima kasih ya Pak. Hadi mengangguk seraya tersenyum. Sama-sama. Tiba-tiba seorang perempuan cantik datang menghampiri mereka dengan wajah yang terlihat sangat panik. Maafkan aku terlambat, kata perempuan itu. Hadi tersenyum saat perempuan itu datang.
Dia putri saya, CEO di perusahaan ini. Namanya Manda. Manda mengangguk lalu tersenyum ke arah Bayu. Saya Bayu, presidir baru di perusahaan ini, kata Bayu memperkenalkan dirinya sendiri. Manda menganggukkan kepalanya. Setelah mereka berkenalan, Manda undur diri. Bayu tersenyum saat Manda pergi. Ia sangat kagum melihat paras cantik Manda. Ia juga sangat kagum dengan perempuan itu karena masih muda sudah menjadi CEO.